Halo semuanya, di sini kembali lagi di channel saya Icasoft. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review tentang update aplikasi kredit barang. Tapi sebelumnya ada baiknya Anda subscribe channel kami agar nanti Anda tidak ketinggalan update seputar aplikasi yang Bapak atau Ibu gunakan. Saya kembali lagi ke topik utama, yaitu update aplikasi kredit barang. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk memanajemen atau bisa digunakan untuk mengelola usaha kredit ya. Bisa di situ kredit barang elektronik, kredit perumahan, kredit apa saja dengan sistem bulanan. Jadi untuk pembayaran kredit bulanan. Di sini yang saya jelaskan tidak maksudnya yang saya jelaskan tidak semua menu yang ada di sini saya jelaskan, tidak, karena ini hanya update saja. Jadi yang saya jelaskan hanya fitur update-nya saja. Jadi ini saya tambahkan fitur bagian pengaturan di sini, yaitu ada setting lembaga. Di sini setting lembaga, di sini nanti ada printer buku angsuran. Jadi cetak buku angsuran. Jadi buku angsuran nanti bisa dicetak dalam bentuk buku seperti kita mencetak buku tabungan di bank-bank seperti itu ya. Jadi nanti kalau ingin mencetak dalam bentuk buku, berarti nanti kita atur di sini printer yang kita gunakan apa, dan nanti kertasnya itu kertas berbentuk buku ya, berbentuk buku akan nanti bisa dicetak dalam bentuk buku, atau bisa juga menggunakan kertas lembaran juga bisa nanti, tapi itu nanti namanya tidak buku lagi seperti itu. Jadi kalau ingin dicetak dalam bentuk buku seperti di bank-bank itu nanti menggunakan fitur ini, yaitu printer buku angsuran. Kita pilih di sini printernya apa, karena di sini saya hanya ingin mengetes saja, jadi mengetes saja atau memberikan penjelasan tentang penggunaan fitur ini. Di sini saya menggunakan virtual printer saja, virtual printer dengan nama DPDF. Misalkan nanti Anda gunakan sebenarnya, berarti nanti harus pilih nama printer sesuai dengan nama printer sesuai dengan yang Anda gunakan. Di sini saya coba ini saja ya. Kemudian di sini di menu pengaturan nanti ada setting buku angsuran, pengaturan buku tabungan atau buku angsuran di sini ya. Nah, di sini jumlah baris itu maksudnya adalah jumlah baris yang ada pada buku. Jadi misalkan di buku itu untuk mencetak transaksi itu sebanyak barisnya sebanyak 30, berarti di sini kita isi dengan 30. Berarti nanti kalau barisnya lebih dari 30 otomatis akan dicetak di halaman berikutnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian spasi setelah baris ke, nah seperti ini, setelah baris ke berapa. Nah misalkan buku misalkan dilipat seperti halnya pada buku tabungan di bank-bank itu kan dilipat. Nah di tengahnya itu kan ada staples atau ada jahitan benang. Nah itu nanti bisa kita isi di sini, itu jatuh pada baris keberapa. Misalkan di sini jumlah barisnya 30, kemudian di tengah-tengahnya ada benangnya itu baris ke-15, berarti di sini kita tulis baris ke-15, itu ada spasi, berarti nanti diloncati seperti itu. Kemudian di sini ada margin top atau margin atas ya. Bisa kita isi di sini margin topnya atau margin atasnya berapa. Nanti bisa kita atur di sini ya, bisa kita atur di sini. Jadi saat cetak di buku tabungan atau buku asuransi itu margin atasnya berapa nanti kita isi di sini. Kemudian untuk fontnya nanti bisa kita atur di sini, Courier New atau berapa, nah, nanti bisa kita atur semuanya di situ ya. Kemudian di sini di data nasabah, nah, di sini ada saya contohkan seperti ini ya.
Kita contohkan seperti ini. Di sini ada fitur baru yang namanya cetak buku angsuran. Kemudian di sini kalau kita mengedit, ya, kalau kita mengedit, di sini ada fitur cetak buku. Atau misalkan kalau kita menambah data nasabah, di sini ada fitur cetak buku ya. Jadi yang saya jelaskan hanya yang update saja. Di sini misalkan saya edit, kemudian di sini saya klik cetak buku. Cetak. Nah, di sini nanti akan tampil. Jadi untuk ukuran buku ini seperti hanya ukuran buku tabungan di bank-bank. Yaitu di sini nanti lebarnya itu sekitar 12, kalau nggak salah ya 12,5, kemudian yang panjangnya ke bawahnya itu nanti kurang lebih sekitar 18 ya, 18 atau berapa nanti pastinya saya kasih di ukuran. Ya, ini halaman 1, nanti kalau ini dilipat berarti di tengah-tengahnya seperti ini. Kalau dilipat tengah-tengahnya seperti ini. Tadi nanti Anda bisa membuat buku tabungan atau buku ansuran dipercetakan, kemudian nanti untuk mencetak datanya bisa menggunakan fitur ini. Atau nanti saat membuat buku ansuran ke percetakan nanti menggunakan patokan atau standar ukuran dari sini. Nah, di sini halaman pertama, kemudian halaman kedua. Lah ini di sini ada seperti ini. Jadi nanti kalau ini dibuatkan buku, berarti nanti membawa contoh ini satu, kemudian dibawa ke percetakan nanti dibuatkan buku, sehingga nanti di tengah ini di bagian dilipat seperti itu ya. Jadi di sini ada kolom nomor, tanggal, periode ansuran, ada jumlah, saldo, cash atau transfer, kemudian di sini ada tanda tangan. Nah, ini nanti dalam satu halaman ini berapa baris nanti diaturnya di menu yang tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur cetak kartu. Nah, bedanya cetak kartu cetak buku. Kalau kartu ini berupa lembaran biasa ya, berupa lembaran biasa. Jadi nanti Anda bisa menggunakan terserah nanti Anda ingin menggunakan model buku atau model lembaran. Kalau kartu berarti ini hanya satu lembar saja, seperti itu ya, hanya satu lembar saja. Kalau yang buku berarti nanti bentuknya itu buku harus dijilid seperti itu. Nanti Anda bisa pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian cara untuk cetak buku tabungan. Misalkan ini ada pembayaran, di sini kita masukkan, misalkan ini, nah ini kita klik bayar. Setelah klik simpan berarti kemudian Anda ingin cetak bukti angsuran, kalau ingin dicetak klik yes, kalau tidak no. Di sini saya no saja karena saya ingin mencontohkan cetak buku. Nah, ini setelah bayar ini kita klik cetak buku. Nah, seperti ini maka akan tampil. Nah, ini ada transaksi pembayaran yang telah dibayarkan, tinggal kita pilih ini mau yang dicetak yang mana. Nah, ini ya, jadi kita checklist, misalkan semua data ini kita cetak di buku ya kita cari semua, misalkan hanya transaksi terakhir berarti ya kita klik transaksi ini saja. Itu kalau cetak hanya satu, misalkan ingin dicetak semua yaitu kita klik semua, kalau hanya satu berarti kita klik yang terakhir saja seperti ini. Ini saya contohkan, saya ingin cetak semua, kemudian di sini isi dengan nomor baris pada buku angsuran. Jadi kita lihat di buku angsurannya tersebut baris terakhirnya itu berapa. Kalau di situ baris terakhirnya itu 5 berarti di sini kita isi 6, tapi kalau di buku angsuran itu belum ada sama sekali maka harus kita isi 1 seperti itu. Kemudian kita pilih cetak karena tadi pertama kali saya setting printernya menggunakan virtual printer di PDF, ini hanya untuk tes saja. Nah, maka akan tampil seperti ini, nanti kita bisa lihat hasilnya ya. Jadi nanti kita bisa lihat hasilnya.
Kemudian kita lihat ini saya hanya untuk tes saja, nanti kalau sungguhan berarti nanti harus dicetak di printer yang telah Anda gunakan seperti itu. Atau bisa sesuai ya. Nanti kita mengatur saya tutup dulu ini. Ditutup dulu. Kemudian kita atur di sini. Nanti kita atur di menu admin pengaturan buku angsuran ya. Di sini bisa kita atur agar nanti sesuai dengan susunan menu buku, kolom buku angsuran ya. Di sini misalkan jumlah barisnya 30, spasi baris kelima, margin topnya kita isi 500, fontnya kita kasih Kurir ukuran 9, Kurir New ukuran 9 agar tidak terlalu kecil. Kemudian posisi kolom nomor, jadi kolom besar maka nanti arahnya akan semakin ke kanan, kalau semakin kecil maka akan semakin ke kiri ya. Kita isi 0, tanggal 5, periode kita isi 17, kemudian angsuran kita isi 27, kemudian saldo kita isi 40, kemudian metode bayar kita isi 52, kemudian di sini 65, kemudian kita simpan ya. Sini akan kita coba lagi untuk cetak. Sini juga bisa kita cetak buku angsuran. Kita pilih ya, ini misalkan kita cetak buku angsuran untuk nasabah ini, kemudian kita klik. Di sini tinggal kita pilih data mana yang ingin dicetak. Jika semua berarti klik semua. Di sini tadi pernah saya pertama tadi sudah saya cetak 2 baris, sehingga di sini otomatis barisnya ketiga karena baris terakhirnya adalah kedua, maka secara otomatis ketiga. Misalkan ingin mencoba lagi, kita ubah 1 ya bisa. Di sini kita teruskan saja baris ketiga ya. Dan kita lihat hasilnya. Jadi nanti saat kita cetak bukti pembayaran di buku, berarti nanti kita masukkan bukunya ke printer, kemudian kita setting ukuran atau posisi kolomnya sesuai dengan yang ada di menu setting tadi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi baris berikutnya itu baris ketiga. Jadi nanti ketika dicetak secara otomatis nanti akan urut ke baris berikutnya. Di sini kalau kita lihat ya, coba kita edit, kemudian cetak buku. Halaman kedua ini ya, cetak buku. Nah, ini kalau kita lihat ini seharusnya
sudah pas ya. Misalkan nanti kalau cetak di bukunya ya. Nah, ini ya. Nah, ini nomor di sini, tanggal nanti di sini, periode nanti di sini, kemudian jumlah nanti di sini, jumlah bayarnya, saldonya nanti di sini, kemudian cash atau transfer di sini, kemudian tanda tangannya nanti ditandatangani oleh admin ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang cetak transaksi atau pembayaran di buku angsuran ya, seperti itu. Kemudian di versi kali ini juga saya update tentang data tagihan, yaitu besarnya tagihan ya, besarnya. Misalkan seperti ini ya, misalkan ada seperti ini, tidak ada tagihan, coba kita lihat salah satu nasabah terlebih dahulu. Kodenya adalah B5x01. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya sudah dibayar. Nah, ini yang belum lunas ini kita bisa ubah besar tagihannya. Jadi misalkan nasabah tersebut tidak membayar atau tidak membayar sesuai dengan target angsuran tiap bulannya, nanti kita ubah di sini terlebih dahulu. Misalkan ini periodenya Desember ya, kita ubah di sini Desember. Misalkan dia hanya mampu membayar 50.000, berarti tagihannya kita ubah 50.000 terlebih dahulu, baru nanti di sini saat pembayaran maka otomatis dia Desember 50.000. Jadi seperti itu, misalkan dia nanti nasabah membayar sesuai dengan target angsuran, sehingga nanti kita harus buatkan tagihan lagi yang baru karena tagihan tersebut sudah diubah, seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Nanti ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui nomor. Terima kasih.